Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Hatas. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan nomor pokok mahasiswa 101222269 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 1 sampai dengan bab 5, yaitu tentang Ma'rifatullah. Untuk bab 1 sendiri yaitu mengenal Allah, urgensi mengenal Allah. Urgensi mengenal Allah, Ma'rifatullah, berasal dari kata arofa yang artinya mengenal. Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Ma'rifatullah merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap manusia. Ma'rifatullah merupakan landasan agama yang sangat penting, karena seseorang tidaklah disebut muslim yang benar sehingga ia mengenal dan berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku?" Manfaat Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah sebagai berikut. Untuk poin pertama sendiri yaitu adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan ini meningkatkan suatu keyakinan, bukan hanya percaya, tetapi juga diyakini sepenuhnya bahwa Allah itu benar-benar ada. Iman tentu tidak lengkap apabila tidak diiringi dengan takwa. Poin kedua, adanya kebebasan dan ketenangan. Jika kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, mana kita akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti krisis percaya diri, kecemasan berlebihan, serta lebih percaya diri kepada Allah lah kita bergantung. Poin ketiga adalah barokah dan kehidupan pun menjadi lebih baik. Yang keempat adalah keridhaan Allah. Kita mengenal dan menaati Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan surganya. Ma'rifatullah juga merupakan kewajiban pertama bagi setiap muslim Allah Subhanahu wa taala, maka serulah mereka supaya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar-benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati hal-hal itu, Ma'rifatullah sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sejatinya kita hidup untuk mengenal Sang Pencipta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya yang senantiasa selalu mengingatnya. Allah bahkan menjanjikan surga, keridhaan, keberkahan serta kemuliaan untuk hidup hamba-hambanya. Untuk materi selanjutnya yaitu cara mengenal Allah. Jadi bagaimana sih cara kita mengenal Allah? Tentunya cara mengenal Allah atau Ma'rifatullah merupakan upaya kita sebagai manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, sehingga akan membuat keimanan dan ketakwaan kita menjadi lebih tinggi. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara atau jalan, yaitu sebagai berikut. 1. Metode Islami. Dalam metode ini Allah menganjurkan kita sebagai hambanya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beberapa jalan mengenal Allah dalam metode Islam adalah sebagai berikut. A. Ayat qauliyah merupakan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk cara mengenal Allah, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 9 yang artinya, "Dan buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang sangat aman, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebalik-baliknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Yang kedua ada ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah ini merupakan ayat atau tanda yang berwujud dan berada di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah. Ketiga ada nakli dan akal, merupakan gabungan antara kemampuan amal dari Sang Pencipta yang akan menghasilkan pengenalan yang tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada tasdik, membenarkan, merupakan hasil berpikir dan meneliti secara terus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya, yang senantiasa akan mencetuskan rasa kebenaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Metode Islam ini dapat menghasilkan iman dan dibarengi oleh Islam secara berurutan sehingga menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada metode jahiliyah. Metode jahiliyah ini merupakan pemikiran berkenaan teologi dan ketuhanan yang dibawa oleh pemikir-pemikir dari penjuru dunia. Metode jahiliyah dalam mengenal Allah yaitu sebagai berikut.
metode dengan hawa nafsu, dua unsur utama dalam metode mengenal Allah yang kalau berlandaskan kedisiplinan yang benar adalah sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. 6. Ragu-ragu. Apabila kita ragu-ragu akan sesuatu, maka hal yang didapat juga tidak akan meyakininya, mengakibatkan kufur. Semua metode yang tidak berasumsikan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu akli dan nakli, maka akan membawa ke jalan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bab ketiga, yaitu adalah penghalang marifatullah. Ketika seseorang hamba telah bertekad untuk lebih mengenal Allah, pastinya akan menemui berbagai cobaan dan godaan. Beberapa yang menjadi penghalang marifatullah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah maradus syahwat, penghalang marifatullah yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Di antaranya, yang pertama ada al-fuku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan manusia, dan senantiasa merusak bumi. Yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Kesombongan ini merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kasratul masyri atau perbuatan yang maksiat. Perbuatan yang menumbuhkan dosa dan menutup hati nurani. Maradus asyubha, yang pertama al-jablu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Dua al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman. Yang ketiga ada al-inbiraf, penyimpangan, tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau berkomitmen atau melaksanakan tuntutannya. Yang keempat adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian marifatul mabda. Ruang pembahasan ilmu tauhid yang pertama yaitu marifatul mabda, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah serta kodlanya yang terangkum di dalam pembahasan ruku imam, yakni iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah adalah percaya sepenuhnya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan sedikit pun, baik zat, sifat, afal atau perbuatannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman adalah yaitu meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya Allah itu benar-benar ada dan zatnya itu memang satu, selainnya yang berhak disembah maupun dipercayai. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah zat Allah. Yang kedua, kita mempercayai sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jahiliyah. Untuk bab terakhir yaitu tentang pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya mengesahkan Allah di dalam Islam berangkat dari rububiyatul, yaitu pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang telah menciptakan, memberi rezeki, dan yang memiliki. Tauhid rububiyah mengacu pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Untuk yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Beberapa poin utama tentang tauhid uluhiyah melibatkan kesadaran tunggalitas, penyembahannya hanya dilakukan yaitu untuk mengetahui Allah lah yang layak menerima ibadah dan penyembahannya, menolak menyembah selain Allah, menolak beribadah kepada selain Allah, ibadah bersih dari syirik, menjaga hati kita agar ibadah tidak mempercampur adukan dengan unsur syirik atau asosiali Tuhan dengan yang lain. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan keyakinan bahwasannya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan cukup unik. Mungkin cukup sekian pidato atau materi yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5.
sebagai syarat untuk tugas UTS. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.